Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 regresi non-parametrik ingin mempresentasikan hasil analisis komparatif polinomial regression dan multivariat adaptive regression spline pada deposisi sedimen di saluran terbuka. Pertama, apa sih yang terjadi saat aliran melambat? Nah, pertama, zona aliran lambat, jadi akan terbentuk endapan. Kemudian, yang kedua, turbulensi dan geometri akan membuat pola tidak merata. Yang ketiga, akumulasi sedimen membuat pendangkalan saluran, dan yang dampak terakhir adalah kapasitas turun dan resiko banjir naik. Hubungan antara karakteristik aliran dan deposisi sedimen bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak parameter seperti kecepatan aliran, konsentrasi sedimen, serta kondisi batas saluran. Nah, kemudian fluktuasi turbulen di dekat dasar saluran memainkan peran penting dalam menentukan apakah sedimen akan tetap tersuspensi atau mengalami pengendapan. Sehingga analisis deposisi sedimen yang mempertimbangkan dinamika aliran serta parameter fisik sedimen menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan untuk pengendalian sedimen dalam saluran terbuka. Next. Baik, untuk sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Mendeley dengan judul Dataset Sediment Deposition in Opal Channel yang dapat diakses melalui tautan berikut. Selanjutnya, variabel yang digunakan ada variabel responnya yaitu FRP, yaitu Particle Float Number, bilangan tak berdimensi yang mempresentasikan kondisi dinamis partikel sedimen. Kemudian untuk variabel prediktor ada S, yaitu kemiringan saluran atau channel slope, D, ukuran median butiran sedimen, P, keliling basah saluran, R, jari-jari hidrolik, W, lebar permukaan air, QS, debit sedimen, Q, debit aliran, V, kecepatan aliran, P per W, rasio antara keliling basah dan lebar permukaan air. Nah, untuk cara kerjanya dimulai dari pengambilan data, kemudian dilakukan exploratory data analysis, kemudian di split antara variabel respon dan prediktor, kemudian preprocessing, dan dilakukan pemodelan regresi polinomial dan regresi Mars. Kemudian dilakukan evaluasi perbandingan model dan penarikan kesimpulan. Next. Nah, untuk pertama kita masuk ke EDA yaitu box plot. Nah, berdasarkan visualisasi box plot, sebagian besar variabel S, G, P, R, W, dan V menunjukkan sebaran data yang relatif wajar tanpa adanya nilai kecilan yang menonjol. Variabel S dan V memiliki penyebaran yang cenderung stabil dengan median berada di sekitar nilai tengah. Sedangkan variabel D, P, R, dan W memperlihatkan variasi yang lebih besar yang ditunjukkan oleh lebar kotak serta panjang whisker, sehingga mengindikasikan rentang data yang lebih luas. Berbeda dengan variabel-variabel tersebut, variabel QS dan terutama Q menampilkan beberapa outlier pada bagian atas. Outlier ini menandakan adanya sejumlah observasi dengan nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan mayoritas data, sehingga distribusi QS dan Q cenderung tidak simetris atau condong ke kanan dan memiliki ekor ke arah nilai yang lebih besar. Selain daripada itu, pada variabel V tidak terlihat outlier yang signifikan, sehingga variasinya relatif moderat dan tidak terlalu dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Next. Kemudian yang kedua ada histogram. Dari histogram, tiap variabel menunjukkan pola sebaran yang berbeda. Variabel S dan D tampak berpola spike, mengindikasikan data cenderung diskrit atau terpengaruh pembulatan. P dan W lebih terkonsentrasi pada kisaran tertentu, yaitu cenderung dinilai lebih tinggi, sedangkan R memiliki variasi lebih besar dan terlihat lebih dari satu puncak. Selain itu, QS dan Q menceng ke kanan atau rescue. Mayoritas nilainya kecil dengan ekor panjang ke nilai besar, selaras dengan adanya outlier pada boxplot. PW juga menunjukkan kecenderungan serupa. Distribusi Y tidak sepenuhnya simetris karena masih memiliki ekor ke nilai besar. Sementara V relatif lebih mendekati simetris dengan data yang banyak terkumpul di sekitar nilai tengah.
Next. Kemudian yang ketiga ada scatter plot. Scatter plot antara variabel target Y dan masing-masing prediktor ditambah garis trend loss berwarna biru, terlihat bahwa hubungan yang terbentuk tidak selalu linear. Pada variabel S dan D, garis trend menunjukkan kecenderungan menurun. Ketika nilai S atau D meningkat, nilai Y cenderung turun dengan penurunan yang cukup tajam di awal lalu semakin landai. Pola ini mengindikasikan hubungan negatif yang melemah, diminishing effect, sehingga perubahan kecil pada nilai rendah lebih berpengaruh dibanding perubahan pada nilai tinggi. Sementara itu, beberapa variabel lain memperlihatkan pola non-monoton, naik lalu turun atau sebaliknya. Variabel P dan W tampak membentuk pola melengkung di mana Y relatif stabil atau menurun pada rentang tertentu. Tetapi pada nilai tinggi muncul kecenderungan Y meningkat kembali. Variabel QS menunjukkan tren Y yang cenderung turun dengan sedikit gelombang di tengah. Sedangkan Q dan V terlihat membentuk pola seperti puncak, artinya Y naik hingga titik tertentu, kemudian menurun atau menetap. Next. Selanjutnya itu pemodelan regresi polinomial. Di sini dicoba 3 degree, yaitu degree 1, degree 2, dan degree 3. Berdasarkan hasil cross validation dengan kriteria RMSE, regresi polinomial berderajat 3 dipilih sebagai model terbaik karena dapat dilihat di tabel bahwa errornya lebih kecil daripada model lainnya. Lalu dilakukan uji serentak pada degree ketiga, didapatkan bahwa nilai sebesar 1,634 dan p-value kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa model regresinya secara keseluruhan signifikan. Artinya terdapat paling tidak satu variabel prediktor atau suku polinomial dalam model yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel respon. Kemudian pada uji parsial, hasil estimasi parameter pada model regresi polinomial derajat 3 menunjukkan bahwa beberapa variabel hidrolik dan sedimen memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai partikel Froude number, khususnya yaitu ukuran sedimen, kemiringan saluran, jari hidrolik, debit aliran, kecepatan aliran. Sementara itu beberapa variabel yang menunjukkan pengaruh yang relatif kecil atau tidak signifikan, yaitu hal ini mengindikasikan bahwa deposisi sedimen dipengaruhi oleh kombinasi faktor hidrolik tertentu yang dominan. Next. Selanjutnya pemodelan multivariate adaptive regression splines MARS. Untuk model MARS sendiri menghasilkan nilai MSE yang relatif kecil juga. Hal ini menunjukkan bahwa model ini memiliki kesalahan prediksi atau error yang rendah. Sementara itu, nilai koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,9556 yang menunjukkan bahwa sekitar 95% variasi dari variabel responnya dapat dijelaskan oleh model MARS. Untuk importance variabel yang telah dilakukan, hasil pemodelan dengan menggunakan model MARS akhir terdiri atas 7 basis dari 12 kandidat yang hanya melibatkan 4 dari 9 variabel prediktor yang tersedia, yakni variabel ukuran sedimen, kecepatan aliran, debit aliran, dan rasio keliling basah terhadap permukaan. Sementara itu, variabel lainnya memiliki indikasi bahwa variabel-variabel tersebut berpengaruh kecil terhadap variabel respon. Lalu untuk evaluasi akhir setelah diambilnya importance variabel, nilai R-square didapatkan nilai R-square sebesar 0,9716 yang mengindikasikan bahwa model dapat menjelaskan lebih dari 97% dari variasi variabel respon. Selanjutnya membandingkan model antara model polinomial derajat 3 dan model MARS. Nah, di sini terlihat bahwa kinerja polinomial derajat 3 memberikan prediksi sedikit lebih baik dibanding MARS karena memiliki RMSE, MHI, dan MAP lebih kecil, serta R kuadrat lebih besar. Namun, model MARS tetap kompetitif dan memiliki keunggulan dari sisi pemilihan variabel dan struktur non-parametrik adaptif, sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi variabel penting. Berikut persamaan model yang didapat dari regresi polinomial dan model MARS. Next.
Untuk kesimpulan dari presentasi yang telah kami lakukan, yang pertama hubungan antara variabel hidraulik sedimen dan particle Froude number bersifat nonlinear pada EDA. Pola hubungan yang tidak linear dan cenderung kompleks menegaskan bahwa pendekatan regresi nonlinear baik parametrik maupun non-parametrik itu lebih sesuai digunakan daripada regresi linear yang sederhana. Yang kedua, regresi polinomial berderajat 3 merupakan model parametrik terbaik dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil cross-validation yang didapatkan, model ini dapat menghasilkan nilai kesalahan prediksi yang relatif kecil, yakni sebesar 0,4885, serta nilai koefisien determinasi yang tinggi, yakni R-square sebesar 0,9624. Selain itu, uji signifikansi model menunjukkan bahwa model regresi polinomial secara keseluruhan signifikan sehingga mampu menjelaskan variasi particle Froude number dengan baik. Lalu yang ketiga, model Mars juga merupakan memiliki kinerja prediksi yang sangat baik. MA dan MAPE yang kompetitif serta mencapai dari 97% setelah pemilihan variabel. Pertama, Mars terletak pada kemampuannya dalam melakukan seleksi variabel secara adaptif dan menangkap hubungan nonlinear tanpa perlu menentukan bentuk fungsi terlebih dahulu. Lalu, variabel yang memiliki pengaruh terhadap deposisi sedimen atau FRP berdasarkan model Mars adalah ukuran sedimen, kecepatan aliran, dan rasio keliling basah terhadap lebar permukaan air. Dan yang terakhir, berdasarkan perbandingan kinerja kedua model, regresi ketiga dipilih sebagai model terbaik karena memberikan kesalahan prediksi yang sedikit lebih kecil daripada model Mars. Namun demikian, Mars tetap menjadi alternatif yang tepat dan informatif, terutama untuk tujuan eksplorasi struktur data dan identifikasi variabel dominan dalam sistem hidraulik yang kompleks. Untuk saran dari penelitian yang telah dilakukan, yang pertama, untuk penelitian-penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data dengan ukuran sampel yang lebih besar dan variasi kondisi aliran yang lebih luas, sehingga model yang dihasilkan dapat memiliki tingkat generalisasi yang lebih baik terhadap kondisi lapangan yang beragam. Dan yang kedua, penggunaan metode non-parametrik atau mesin learning lainnya seperti random forest, SVR, atau gradient boosting dapat dipertimbangkan sebagai pembanding tambahan untuk mengevaluasi potensi peningkatan akurasi sedimen dekomposisi. Manusia bisa bekerja dari itu manusia yang